Bagaimana kekuatan nasional, melalui kemampuan merespons cepat, mengelola perbedaan budaya. Baik, berikut saya susunkan awal bab 9, Pidato Skala Internasional dalam Perspektif Manajemen Tiban, dimulai dari pengantar dan akan dilanjutkan dengan subbab 9. 1. Roundtable Indonesia, Malaysia dan Diplomasi Akademik Tiban. Bab 9, Pidato Skala Internasional dalam Perspektif Manajemen Tiban. Pengantar bab. Pidato-pidato berskala internasional yang disampaikan dalam forum akademik lintas negara memperlihatkan posisi ADRI sebagai aktor diplomasi pendidikan tinggi Indonesia di tingkat global. Dalam konteks ini, manajemen Tiban memiliki peran strategis, bagaimana menyambut, menginisiasi, dan merespons kerjasama internasional yang seringkali datang secara mendadak, namun berpotensi membuka akses luas bagi peningkatan mutu pendidikan, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi riset. Bab ini mengulas pidato 6, 7, X, dan 13 sebagai contoh bagaimana pertemuan internasional dapat dijadikan panggung mobilisasi kekuatan nasional, melalui kemampuan merespons cepat, mengelola perbedaan budaya akademik, dan memanfaatkan momentum diplomasi keilmuan secara adaptif. 91. Roundtable Indonesia, Malaysia, Diplomasi Akademik Tiban dalam Sinergi Kawasan ASEAN. Berdasarkan pidato 6, Roundtable Discussion antara Universitas Malaysia Sabah dan Universitas di Indonesia serta Rakerda DPD ADRI Jateng. Pengantar konseptual. Kegiatan Roundtable Discussion antara Universitas Malaysia Sabah, UMS, dan sejumlah perguruan tinggi Indonesia menunjukkan bagaimana kerja sama akademik regional dapat berlangsung secara tiba namun strategis. Agenda yang awalnya direncanakan sebagai pertemuan terbatas, berkembang menjadi forum kolaborasi yang membahas pendidikan digital, pertukaran dosen, dan riset kawasan maritim. Diplomasi akademik seperti ini membutuhkan kecepatan adaptasi, keterbukaan lintas budaya, dan penguasaan isu strategis kawasan ASEAN. Manajemen Tiban menjadi kerangka yang sangat relevan, karena protokol kerja sama internasional harus dikelola dengan sigap, tanpa kehilangan kedalaman substansi. Landasan Al-Quran dan Hadis. Quran Surat Al-Hujurat, 49, 13. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Ayat ini menjadi dasar teologis pentingnya kerja sama antar bangsa, termasuk dalam pendidikan tinggi. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hr. Baihaqi. Menekankan pentingnya menjalin relasi keilmuan lintas batas geografi dan budaya. Kajian teoretis. Dalam teori hubungan internasional dalam pendidikan tinggi, pertemuan semacam ini adalah bagian dari soft diplomacy in higher education, membangun pengaruh dan kerja sama tanpa kekuatan koersif. Transnational Academic Partnership, kolaborasi berbasis kepentingan mutualistik dalam peningkatan mutu dan visibilitas global. Cross-cultural leadership, kemampuan pemimpin akademik dalam mengelola perbedaan nilai, harapan, dan etika antar bangsa. Manajemen Tiban hadir ketika kesempatan kerja sama internasional muncul secara cepat dan memerlukan respon akademik yang tangkas, terkoordinasi, dan bernilai strategis. Contoh praktik dan implementasi. Dalam roundtable ini, ADRI dan UMS menyepakati pertukaran dosen tamu untuk kuliah umum berbasis daring. Penelitian bersama tentang wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Workshop kurikulum digital untuk program studi maritim dan agribisnis. Rakerda ADRI Jateng yang beriringan memperkuat konteks lokal sebagai basis pelaksanaan kerja sama global, sehingga kerja sama tidak berhenti di dokumen MOU, tetapi berlanjut pada aksi nyata. Studi kasus atau analisis isi. Pidato 6 menunjukkan bagaimana ADRI menerima undangan internasional dalam waktu terbatas. Menyiapkan tim akademik lintas kampus untuk dialog ilmiah tingkat ASEAN.
menggabungkan diplomasi nasional dengan penguatan organisasi daerah melalui forum rakerda yang diselenggarakan bersamaan. Kegiatan ini menjadi contoh diplomasi akademik Tiban yang berhasil karena ditopang oleh jaringan akademik yang kuat dan kepemimpinan kolektif yang adaptif. Solusi atau implikasi praktis. Pusat Koordinasi Kerjasama Internasional ADRI, membantu daerah menangkap peluang kolaborasi internasional. Panduan negosiasi akademik lintas budaya, pelatihan kilat untuk pimpinan kampus dan dosen tentang etika komunikasi global. Peta potensi kerjasama ASEAN, basis data topik riset dan institusi mitra di kawasan untuk mempercepat pengambilan keputusan kerjasama. Kesimpulan. Pertemuan ADRI dengan UMS Malaysia bukan sekadar aktivitas seremonial, melainkan pijakan strategis kerjasama regional. Manajemen Tiban hadir dalam bentuk kesigapan menyambut momentum, kesiapan menghadirkan substansi, dan kejelian mengubah pertemuan biasa menjadi kemitraan berkelanjutan. Kekuatan Tiban dalam diplomasi akademik adalah ketika organisasi mampu mengubah kejutan menjadi peluang kolaborasi jangka panjang. Apakah saya boleh lanjut ke subbab 92, kolaborasi industri dan universitas dalam jejaring global 4.0, berdasarkan pidato 7. Berikut adalah isi lengkap subbab 92, kolaborasi industri dan universitas dalam jejaring global 4.0, berdasarkan pidato 7, dalam perspektif manajemen Tiban. 92, kolaborasi industri dan universitas dalam jejaring global 4.0. Berdasarkan pidato 7, Industrial University in 4.0 Networking Collaboration. Pengantar konseptual. Kolaborasi antara universitas dan industri kini menjadi kebutuhan mutlak dalam era revolusi industri 4.0. Namun di tengah arus perubahan yang cepat dan tak terduga, kolaborasi ini tidak selalu dirancang dalam jangka panjang. Banyak yang bersifat Tiban, muncul tiba-tiba karena peluang atau dorongan eksternal, dan menuntut pengambilan keputusan cepat dengan konsekuensi strategis tinggi. Pidato ini menyoroti bagaimana ADRI menjembatani dunia pendidikan tinggi Indonesia dengan ekosistem industri global melalui jejaring kolaborasi 4.0. Hal ini tidak hanya memperluas akses inovasi, tetapi juga mempercepat integrasi teknologi dan kebutuhan pasar ke dalam sistem akademik. Landasan Al-Quran dan Hadis. Quran Surat Al-Hasyr, 59:18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Ayat ini mengandung makna pentingnya perencanaan dan adaptasi terhadap masa depan, termasuk melalui sinergi pendidikan dan industri. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika bekerja, ia menyempurnakannya. HR. Baihaqi. Integrasi industri dalam pendidikan adalah cara menyempurnakan proses belajar agar sesuai dengan realitas kerja dan kontribusi sosial. Kajian teoretis. Jejaring kolaborasi 4.0 mencerminkan model University Industry Linkage, UIL, koneksi strategis antara pendidikan dan dunia kerja berbasis penelitian, inovasi, dan pelatihan. Innovation Ecosystem Model, pengembangan inovasi berkelanjutan melalui kolaborasi antar aktor, universitas, industri, pemerintah. Agile Collaboration Management, manajemen kolaborasi yang lentur, cepat, dan tanggap terhadap perubahan pasar dan teknologi. Dalam manajemen Tiban, kolaborasi ini terjadi ketika universitas harus merespons ajakan kerja sama industri dalam waktu terbatas, dan mampu mengubah peluang menjadi keberlanjutan strategis. Contoh praktik dan implementasi. Dalam konteks pidato ini, ADRI mendorong magang industri berbasis riset, research internship, bagi mahasiswa. Dosen praktisi industri yang masuk ke ruang kuliah membawa studi kasus nyata. Laboratorium bersama antara universitas dan industri untuk pengujian produk atau prototipe teknologi. Jejaring kolaborasi ini tidak hanya lintas kampus, tetapi lintas negara, melibatkan mitra dari ASEAN, Timur Tengah, hingga Eropa. Studi kasus atau analisis isi. Pidato 7 mencerminkan situasi di mana tawaran kolaborasi dari mitra luar negeri datang secara tiba-tiba. Universitas harus cepat menyiapkan MOU, tim implementasi, dan roadmap kerjasama.
Sumber daya manusia dan kebijakan internal kampus disesuaikan secara kilat agar dapat menindaklanjuti peluang tersebut. Inilah bentuk manajemen tiban lintas batas, yang menunjukkan ketahanan organisasi dalam mengeksekusi kerja sama global di tengah tekanan waktu dan budaya yang berbeda. Solusi atau implikasi praktis. Platform matching industri kampus, sistem berbasis digital untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi kampus secara cepat. Unit respons cepat kerja sama global, tim kecil di tiap kampus untuk menyambut peluang kolaborasi internasional secara sigap. Training interkultural dan negosiasi global, pembekalan dosen dan pengelola kampus dalam komunikasi lintas budaya dan manajemen proyek kolaboratif. Kesimpulan. Kolaborasi industri dan universitas dalam jejaring global 4.0 adalah contoh nyata bagaimana tiban bukan hanya beban, tetapi peluang emas. Dalam konteks ini, universitas dituntut menjadi entitas yang agile, mampu menyambut perubahan eksternal sebagai jembatan menuju transformasi internal. Manajemen tiban dalam kerja sama lintas sektor dan lintas negara adalah kompetensi kunci universitas masa depan. Jika Anda setuju, saya siap lanjutkan ke subbab 9.3, Cyber Campus dan Inovasi Digital dalam Pembangunan Pendidikan Global, berdasarkan Pidato X, lanjut. Berikut isi lengkap subbab 9.3, Cyber Campus dan Inovasi Digital dalam Pembangunan Pendidikan Global, dalam kerangka manajemen tiban dan berdasarkan Pidato X. 9.3 Cyber Campus dan Inovasi Digital dalam Pembangunan Pendidikan Global. Berdasarkan Pidato X, workshop membangun Cyber Campus Revolusi Industri 4.0 UMAHA. Pengantar konseptual. Konsep Cyber Campus atau kampus digital merupakan salah satu elemen penting dalam lanskap pendidikan global abad ke-21. Membangun kampus digital bukan hanya soal menyediakan perangkat teknologi, tetapi membangun sistem pembelajaran, manajemen akademik, dan budaya digital yang terintegrasi. Dalam Pidato X, gagasan ini muncul dalam bentuk workshop akseleratif, bentuk nyata dari manajemen tiban, yakni pengambilan langkah cepat oleh institusi untuk menjawab tantangan digitalisasi pendidikan secara mendadak. Cyber Campus adalah respon terhadap krisis pendidikan berbasis tatap muka, seperti pandemi, tekanan globalisasi teknologi, dan kebutuhan akan pembelajaran fleksibel lintas batas. Ia menuntut kesiapan infrastruktur, SDM, konten digital, serta tata kelola kampus yang agile. Landasan Al-Quran dan Hadis. Quran Surat Al-Alaq, 96:1-5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat pertama yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi simbol transformasi pengetahuan. Cyber Campus adalah perluasan dari tradisi Iqra ke bentuk digital global. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. HR. Baihaqi. Kampus digital memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat, lintas usia, dan lintas lokasi, dengan prinsip keterbukaan dan aksesibilitas. Kajian teoretis. Cyber Campus adalah implementasi dari e-learning ecosystem, sistem pembelajaran berbasis teknologi yang mengintegrasikan platform digital, konten interaktif, dan sistem penilaian daring. Digital Transformation in Education, perubahan sistemik pada seluruh aspek pendidikan akibat integrasi teknologi informasi. Global Learning Network, konektivitas antar lembaga dan antar negara untuk berbagi sumber daya pembelajaran secara terbuka. Dalam perspektif manajemen tiban, Cyber Campus menjadi respon langsung terhadap tantangan dan peluang yang muncul tiba-tiba, seperti pandemi, disrupsi teknologi, atau kebijakan nasional pendidikan jarak jauh. Contoh praktik dan implementasi. Workshop yang diselenggarakan UMAHA dan ADRI berfokus pada pengembangan implementasi. Workshop yang diselenggarakan UMAHA dan ADRI berfokus pada pengembangan Learning Management System, LMS, lokal berbasis Moodle. Pelatihan pembuatan video pembelajaran dan konten digital interaktif.
Integrasi data akademik dan keuangan dalam sistem informasi kampus berbasis cloud. Penerapan Neofast untuk birokrasi digital yang lebih efisien. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 3 bulan, Umaha memulai lompatan transformasi dari kampus konvensional menjadi kampus digital progresif. Studi kasus atau analisis isi. Pidato X merefleksikan bahwa kebutuhan digitalisasi kampus muncul sebagai tiban dari krisis dan dorongan eksternal, perubahan gaya belajar mahasiswa, keterbatasan pertemuan fisik, DLL. Keberhasilan bergantung pada respon cepat pimpinan kampus, kemampuan adaptasi dosen, dan kesiapan infrastruktur. Tantangan utama, resistensi budaya kerja, keterbatasan akses internet, dan minimnya pelatihan SDM. Namun, dengan dukungan ADRI dan jejaring digital nasional, tantangan tersebut dapat dijawab secara bertahap melalui pembelajaran berbasis workshop dan simulasi nyata. Solusi atau implikasi praktis. Blueprint transformasi digital kampus, pedoman implementasi cyber campus untuk kampus kecil menengah berbasis kemampuan lokal. Pusat Inovasi Cyber ADRI, tim nasional ADRI yang mendampingi kampus dalam perencanaan dan pelatihan cyber campus. Pendidikan hybrid berbasis tiban, model pembelajaran kombinasi daring luring yang siap digerakkan dalam keadaan darurat atau inovasi mendadak. Kesimpulan. Cyber Campus bukan sekadar kebutuhan teknis, tapi pilihan strategis pendidikan tinggi global. Dalam kerangka manajemen tiban, kampus digital menjadi bukti bahwa transformasi bisa dimulai dari situasi darurat, asal disambut dengan kebijakan cepat, kepemimpinan terbuka, dan semangat kolaboratif. Umaha menjadi contoh bagaimana manajemen tiban digital bisa mempercepat kemajuan institusi pendidikan Islam berbasis pesantren ke arah global. Jika Anda setuju, saya akan lanjut ke subbab 9.4, ADRI International Conference Wamena Kolaborasi Global di Wilayah 3T, yang merupakan penutup bab 9. Siap lanjut? Berikut adalah isi lengkap subbab 9.4, ADRI International Conference Wamena Kolaborasi Global di Wilayah 3T, sebagai penutup bab 9, disusun dalam kerangka manajemen tiban. 9.4 ADRI International Conference Wamena, kolaborasi global di wilayah 3T. Berdasarkan pidato 13, ADRI International Conference 24 Wamena. Pengantar konseptual. ADRI International Conference, AIC, yang diselenggarakan di Wamena merupakan peristiwa strategis yang unik, konferensi berskala internasional diselenggarakan di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Ini bukan hanya soal pemilihan lokasi, tetapi tentang komitmen menyatukan pusat dan pinggiran dalam satu ruang akademik global. Konferensi ini menjadi momen manajemen tiban dalam skala ekstrim, mengelola kegiatan internasional di wilayah dengan akses terbatas, infrastruktur minim, namun dengan nilai simbolik dan substansi tinggi. Landasan Al-Quran dan Hadis. Quran Surat Al-Baqarah 2:286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Konferensi di Wamena menunjukkan bahwa keterbatasan bukan penghalang kontribusi ilmiah, melainkan tantangan yang dimenangkan dengan kebersamaan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hr. Ahmad. Menyelenggarakan konferensi global di daerah tertinggal adalah bentuk nyata kebermanfaatan ilmu bagi wilayah yang paling membutuhkan perhatian. Kajian teoretis. Equity in Academic Engagement, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam forum ilmiah global bagi daerah 3T. Reverse Innovation in Higher Education, membangun inovasi dari pinggiran untuk diterapkan di pusat. Adaptive Event Management, menyelenggarakan event besar dalam situasi dengan keterbatasan tinggi memerlukan pendekatan fleksibel, sederhana, dan berbasis partisipasi lokal. Manajemen tiban dalam konteks ini berarti mengubah tantangan geografis, logistik, dan sosial menjadi momentum akademik dan solidaritas nasional internasional. Contoh praktik dan implementasi. AIC Wamena menghadirkan
Akademisi dari dalam dan luar negeri, Malaysia, Timor Leste, Afrika Selatan, berdialog langsung dengan dosen dan mahasiswa lokal. Presentasi riset tentang isu lokal Papua, pendidikan adat, konflik budaya, pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal. Workshop penulisan artikel ilmiah dan pengelolaan jurnal bagi perguruan tinggi lokal. Live streaming konferensi agar dapat diakses dari luar Papua secara global. Studi kasus atau analisis isi. Pidato 13 menekankan bahwa Aiche Wamena adalah bentuk penghormatan terhadap lokalitas dan strategi membangun keilmuan dari pinggiran. Secara manajerial, persiapan dilakukan hanya dalam waktu 2 bulan, dengan mobilisasi panitia lokal dan nasional secara simultan. Jaringan komunikasi ADRI digunakan untuk mendatangkan narasumber global dan reviewer jurnal. Kerja sama lintas lembaga, ADRI, pemerintah daerah, kampus lokal, dan LELDIKTI, dipadukan secara cepat dan efektif. Konferensi ini menjadi cermin kolaborasi akademik Tiban dengan dampak ganda, mengangkat kapasitas lokal sekaligus membuka akses global. Solusi atau implikasi praktis. Desain konferensi fleksibel untuk wilayah 3T, format mini conference atau hybrid conference yang efisien dan kontekstual. Pemetaan kampus daerah sebagai tuan rumah konferensi, membuka peluang kampus kecil menjadi tuan rumah kegiatan ilmiah besar dengan dukungan ADRI. Platform konferensi terbuka ADRI, sistem digital terbuka untuk mengakses dan menyelenggarakan konferensi ilmiah dari seluruh Indonesia. Kesimpulan. Aiche Wamena adalah bukti bahwa pinggiran bisa menjadi pusat inovasi dan kolaborasi global jika diposisikan secara strategis. Dalam manajemen Tiban, kegiatan ini menunjukkan bahwa event ilmiah berskala besar tidak selalu membutuhkan infrastruktur megah, tetapi kepemimpinan, kemauan kolektif, dan narasi yang kuat. Wamena menjadi saksi bahwa ilmu bisa hadir di mana saja, dan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari tempat yang sering dilupakan.